Kabar Cifung? Ya, kabar baik. Terima kasih Pak Pendeta. Ini kebetulan luar biasa ya. Tuhan Yesus beserta. Ya, amin. Senang sekali kita boleh bertemu ini. Iya, Pak Oke, semuanya sehat ya? Amin. Oke, puji Tuhan. Amin. Cifung sama siapa-siapa di situ? Ini saya tadi ngebel sendirian Pak Pendeta sama anak saya. Kalau di rumahnya anak saya karena Erna lagi bertemu sama saudaranya. Oh, oke. Ya. Kebetulan saya ngomong sama Bu Sinta, Bu Pendeta. Iya. Pendamping itu ada kan orang mau masuk, saya nggak bisa masukin gitu loh. Oh, nanti gitu. tak kisut teleponnya aja, sampai klip ke sana biar dia bisa, karena saya kurang ngerti ya. Saya kasih channel dari Cenyang, kok dia bilang Cipong ini kok gak masuk-masuk, aku juga nggak ngerti. Saya bilang aku nggak ngerti, suruh anakmu. Ketawa dia kan udah tua, Pak Pendeta. Iya. Ini Pak Pendeta, Pak Pendeta tulis ya. Barangkali bilang aja dari saya kalau dia ingin masuk di channel itu apanya, ini nomornya sebentar. Jadi saya ini juga kebingungan karena dia itu rindu setiap hari itu ngebel saya, tapi saya ini karena tidak ngerti caranya. Loh sudah ya itu channel sendiri, saya bilang. Dia ketawa, loh kamu channel saya ini nomornya sebentar. Jadi enak gitu. Sebetulnya banyak Pak Pendeta, karena kita masih apa ya istilahnya, masih cari satu-satu kan. Cipung ini kurang ngerti HP. Dulu kan pakai HP lama itu yang langsung itu. Ya. Itu sebentar Pak Pendeta. Terus yang akan nikah ini juga saya mau kasih. Tapi lanjut aja Pak Pendeta, nanti terakhir nggak apa-apa. Oke. Baik Cipung. Nanti suruh telepon teman-teman masuk ya. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, Shalom buat semuanya sudah hadir malam ini, malam yang indah dan berbahagia, malam yang penuh dengan kasih dan anugerah Tuhan, malam yang penuh dengan lawatan Tuhan. Malam ini buka hati, Tuhan mau bicara, Tuhan mau melawat kita semua. Dengan sukacita kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kepada Ibu Joyce Putirai dipersilakan. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbuna. Praise God. Shalom, selamat malam. Shalom. Ya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir pada malam hari ini dan merawat kita semua. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pada malam hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan? Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerima. Amin. Sudah menerima. Amin. Pertolongan Tuhan. Mari kita melambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan. Saya menyampaikan petugas Gereja CFCC Zoom online pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pukul 19.00 WIB Indonesia, pukul 20.00 AM Hong Kong, pukul 13 PM Jerman, Nederland. 1. Host, saya sendiri Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Memuji menyembah Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Doa profitik Bapak Roli Jaya Satria Lubis dari Surabaya. Pengumuman Ibu Linda Eka dari Sidoarjo. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbuna MA
dari Kediri. 6 selesai. Sebelum ibadah mulai, saya akan memuji Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu mohon kasih dan karunia supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau hendak memulia ibadah pada hari ini dan malam ini berserta dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat kami. Tuhan, kami berdoa saat ini, kami mulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberi penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju serta memuji nama, menyembah-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya hanya kasih serta-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini dan hingga sampai selesai dan selama-lamanya. Burapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan memimpin ibadah pada malam hari ini. Toto bongkos Tuhan dengan ibadah malam hari ini. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu di dalam ibadah ini. Kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya kita akan mulai ibadah pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbunan dari Kediri. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan dari Kediri. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa. Oke, selamat bergabung Ibu Jaju Keliwati Koswandi. Haleluya. Mari saudara terkasih Tuhan, kita akan sama ya shalom. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Kita minta hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan kita semua menjadi alat dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama akan pujikan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh indah Tuhan, kami ada di hadapan-Mu dan kami bawa isi hati kami untuk mau Tuhan Yesus mengikuti akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, mari lawat kami semua, lawat keluarga kami, lawat kota kami, lawat bangsa kami. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Biarlah belas kasihan-Mu atas kami semua di malam hari ini. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya.
belas kasihan-Mu, penuhi hati kami, ya Yesus. Mari katakan sama-sama, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Mari yang rindu katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku Allah-Mu, ya belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus. Katakan sama-sama, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Mari angkat suaramu, katakan sama-sama, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Api-Mu Tuhan, turunkan api Roh Kudus, membakar hatiku ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat suara kita sembah Dia. Yesus,
Belas kasihan ya, belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai negeri ini, sampai bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, we worship you, my Lord. Yesuslah Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan bersama dengan Engkau di malam hari ini. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Terpuji-pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh indah ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise God, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah. Oke, Bapak Ibu sekalian, haleluya. Nanti setelah itu kita akan mendengarkan ya kesaksian apa yang Cipung rasakan kemarin waktu di dalam ibadah hari Sabtu kemarin. Cipung rasa apa Cipung? Mike bisa dibuka Cipung? Ya, Pak Pendeta. Ya, John, apa yang malam. Cipung rasakan waktu hari Sabtu kemarin? Oh iya. Ya. Rasakan urapannya ya Pak Pendeta, jirat Tuhan. Oh ya. Amin. Kita kan soalnya ini Pak Pendeta, ya puji Tuhan ya. Jadi kemarin itu kebetulan mohon maaf saya tidak pamit sama Pak Pendeta karena Pak Pendeta John, Erna itu ditelepon sama yang ini. Terus saya mau ini Pak Pendeta, maksudnya mau pamit sama Pak Pendeta. Akhirnya Erna udah ke sana takut saya ditinggal. Saya kan Pak Pendeta, apa nunut, apa bahasa Indonesia nunut apa Pak Pendeta? Ya, ikut. Saya cuma ikut, dia kan yang punya mobil. Jadi saya bilang sama Bu Pendeta kan, Bu Linda, mohon maaf ya saya titip salam sama Pak Pendeta. Oh enggak apa-apa. Takutnya nanti saya ditinggal pulang sama siapa. Kan dia bilang gitu. Ya Pak Pendeta doakan aja supaya apa? Erna itu ya maulah kalau kebaktian dia itu ya namanya orang sibuk ya Pak Pendeta ya. Orang sibuk kan kebetulan tak ganggu, saya ganggu. Kita loh sudah janji mari gitu jam 11:30 suruh pulang Pak Pendeta lah kan belum selesai. Saya bilang enggak, jam 12 saja kita belum selesai. Itu loh didoakan Pak Pendeta. Iya tahu. Ya baik Pak Pendeta, cuma ya itu yang salah saya. Pekerjaan ya. Oke. Ya. Baik.
Ya, terima kasih. Kita berdoa supaya untuk pertemuan berikut nanti bisa mengalami hadirat Tuhan ya, urapan yang besar. Amin. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus sama-sama. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan di malam hari ini. Ya, aku nggak mau lagi juga. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Aku nggak mau, aku. Tuhan, bentuklah hati ini. Mengurapi ini, aku nggak mau. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan sekali lagi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini. Hormat-Mu. Cemerlang jadi bejana untuk hormat. Katakan sama-sama. Cemerlang bagai emas murni. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, ya Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan sampai selamanya. Katakan sekali lagi. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, ya Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Di hadapan Tuhan, mari bersama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Angkat suaramu katakan, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ini doa kami.
hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Praise God, praise the Lord. Oke, saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Kepada Ibu Jajuk dipersilakan. Ya, shalom, selamat malam. Shalom, praise God. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan menyembah untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, bila kami hikmat akal budi dari sorga. Tuhan, tolong kami semuanya yang hadir pada malam hari ini. Kami ada sebagaimana ada hanya oleh kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, amat baik Tuhan bagi kami. Kami akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong terima kasih. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan firman-Mu boleh mendatangkan mujizat bagi kami semuanya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Urapan dari surga, kuasa Roh Kudus boleh menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, praise God, praise the Lord. Terima kasih Bu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya yang sudah menaikkan doa ya. Di malam ini doa yang sangat indah. Tuhan memberkati Bu Jajuk ya. Oke, amin, amin. Praise God. Dan kepada sahabat kita terkasih, Bapak Lukas Krisna dari kota Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan untuk kita sekalian di malam hari ini. Dan mari Bapak Ibu, kita akan buka hati kita untuk kita akan mendengar firman Tuhan ya di malam hari ini. Haleluya. Doakan supaya semuanya berjalan lancar dalam tuntunan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, sungguh luar biasa ya di dalam kehidupan kita sekalian. Oh, praise God. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Oke. Haleluya. Oke, mari kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam belas kasihan. Amin. Jadi indah sekali Bapak Ibu. Kita belajar ya, kemuliaan Allah itu ada di dalam apa saja ya. Sampai detik ini kita akan lihat kemuliaan Allah di dalam belas kasihan. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam belas kasihan? Jawabannya ada, ya tentu ada. Waktu Lazarus yang sakit dan kemudian dia mati, Alkitab berkata, lalu masbulah hati Yesus. Yesus menangis karena ada belas kasihan. Sehingga Lazarus yang mati pun bangkit. Amin. Dan Alkitab berkata juga ketika melihat banyak orang itu tergeraklah hatinya, hati Yesus oleh belas kasihan. Ya. Oke, hari ini kita akan lihat renungan ini yang diangkat pada malam hari ini ya, untuk kita semua mempelajarinya. Indah sekali saudara. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Oke, doakan supaya semua signal bisa stabil ya saudara-saudaraku. Ya, ini dia renungan kita malam hari ini berjudul dalam sorotan tema kemuliaan Allah dalam belas kasihan. Belas kasihan siapa? Belas kasihan Allah ya. Dan semua kita butuh belas kasihan Allah. Mari kita lihat Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Amin. Amin. Tahukah saudara, domba kalau dia tanpa gembala, domba itu akan kelaparan. Satu. Yang kedua, domba tanpa gembala, domba itu akan tersesat. Yang ketiga, domba tanpa gembala, domba itu akan menjadi incaran. Sehingga domba itu akan diterkam oleh binatang-binatang predator, ya, seperti singa, harimau, macan tutul, dan lain sebagainya. Ya, jadi domba kalau tanpa gembala dia menjadi mangsa dari binatang-binatang predator itu. Ya.
Tapi kalau dia berjalan dengan gembala, dia aman. Dia tidak akan takut kelaparan karena gembala tahu makanan-makanan yang terbaik bagi domba itu sehingga diberikan makanan yang bergizi, ya. Makanan yang membuat domba itu jadi sehat, tubuhnya, badannya kuat, dan domba itu menjadi gemuk, saudaraku, ya. Lalu kemudian domba itu setelah diberi makan di padang rumput yang hijau, kemudian dibawa ke sungai, diberi minum, saudaraku. Domba itu beroleh kelegaan, ya, dipuaskan. Dan setelah itu domba itu akan dituntun ke jalan yang benar. Ketika domba itu mau jatuh ke dalam jurang, gembala itu akan menyangkutkan tongkatnya ke leher domba dan domba ditarik ke atas sehingga domba itu tidak sampai nyemplung ke dalam jurang. Itulah domba kalau jalan dengan gembala dia aman. Bahkan ketika ada serangan dari binatang predator, binatang buas, gembala yang akan menghadapi, saudaraku, ya, menghadapi binatang-binatang predator yang ganas itu, sehingga domba itu aman, saudaraku, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata dalam ayat ini, melihat orang banyak itu, bukan sedikit loh saudaraku, orang banyak itu, banyak sekali orang-orang, saudaraku, ya. Tergeraklah hati Yesus. Oleh karena apa? Oleh belas kasihan kepada mereka. Mereka yang banyak ini, mereka yang susah, yang sedih, yang depresi, lagi stres, lagi mumet, lagi pusing, lagi nggak tenang, lagi dalam keadaan goncang imannya, mereka dalam keadaan takut, mereka dalam keadaan putus asa, mereka dalam keadaan ingin mati bunuh diri, mereka dalam keadaan yang saudaraku, dalam keadaan gak karu-karuan, mereka dalam keadaan tidak ada lagi harapan, saudaraku. Nah, ketika Yesus melihat orang banyak seperti itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa? Kenapa, saudaraku? Karena mereka lelah. Ya, saudaraku, karena saking kecapean, saudaraku, mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, orang-orang seperti ini banyak sekali, saudaraku, di luar sana. Nah, tugas kita semua pada malam hari ini, mari kita tahu orang-orang itu ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Kita bawa mereka kepada Tuhan. Mereka yang hatinya susah, mereka yang sedih, mereka yang takut, mereka dalam keadaan persoalan beban berat, dalam keadaan depresi, dalam keadaan frustrasi, mereka ingin mati bunuh diri, mereka yang dalam keadaan saudaraku mencari pelarian ke tempat-tempat saudaraku, di tempat-tempat hiburan malam saudaraku. Mereka terlibat dengan narkoba, mereka terikat dengan ekstasi, sabu-sabu, bahkan mereka yang tidak bisa mendapatkan jawaban, mereka yang mati bunuh diri, saudaraku. Tapi ternyata Tuhan hadirkan engkau dan saya untuk menyelamatkan mereka. Amin. Mereka penuh, saudaraku, dengan persoalan. Kemarin setelah kebaktian di Pondok Chandra Indah, kami diajak untuk pergi berkunjung kepada salah satu keluarga, ya. Dan di situ ada seorang muda, saudaraku, yang benar-benar hidupnya, saudaraku, ya, memang dia butuh uluran tangan kasih Tuhan untuk menjumpai dia, menjamah dia, melepaskan dia dari kebiasaan-kebiasaan dia yang buruk, saudaraku. Kasihan orang ini, bahkan ibunya, saudaraku, berapa kali ingin mati bunuh diri karena ulah anaknya ini, saudaraku. Dan kita doakan, saudaraku, orang-orang seperti ini banyak sekali, saudaraku. Kalau mereka tidak mengenal Yesus, mereka tidak dibawa kepada Yesus, saudara-saudara kasih Tuhan, kemanakah hidup mereka akan berakhir? Kemanakah mereka akan menemukan jalan keluarnya, saudaraku? Mereka akan mati sia-sia, saudaraku, ya. Karena itu, saudaraku, mari kita belajar kemuliaan Allah dalam belas kasihan. Minta belas kasihan Allah supaya Tuhan berikan kepada hatimu dan hatiku. Supaya ketika kita melihat orang-orang itu, kita melihat seperti Yesus melihat mereka. Kita merasakan seperti Yesus bisa merasakan apa yang sedang terjadi dengan hidup mereka, saudaraku, ya. Terkadang dalam doa saya, Tuhan tunjukkan di dalam roh, saudaraku, ya. Saya kadang melihat ada orang-orang, ya, baik dari anak-anak kecil, bayi, bahkan juga orang-orang muda, remaja, pemuda, bahkan sampai orang dewasa, orang tua, saudaraku, dengan wajah yang berbeda dari berbagai macam latar belakang etnis, saudaraku. Dan saya tahu mereka ini butuh belas kasihan Tuhan. Tadi kita nyanyikan, ya, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Jadi saudaraku,
minta belas kasihan Tuhan ya, supaya Tuhan berikan kepada kita, karena kita akan lihat kemuliaan Allah ada di dalamnya, di dalam belas kasihan itu ya. Ya, tadi ayatnya sudah diperdengarkan ya, saudaraku. Kita akan lihat bagian-bagian penting ini, saudaraku. Haleluya. Saya ingin berkata, hai istri, apakah engkau tidak sayang kepada suamimu pada saat suamimu terikat dengan narkoba, dengan sabu-sabu, dengan praktek-praktek perdukunan, dengan sesuatu yang membuat dia jauh daripada Tuhan? Apakah engkau tidak memiliki belas kasihan kepada dia? Doakan suamimu. Dan hai suami, apakah engkau tidak memiliki belas kasihan kepada istrimu yang hatinya tidak cinta Tuhan, yang hatinya jauh dari Tuhan, yang dia selaku berada di dalam persimpangan jalan, dia tidak tahu kemana dia harus pergi selaku. Doakan dia, hai para suami, saudaraku ya. Saya percaya istri yang beriman menguduskan suami yang tidak beriman. Dan sebaliknya, saudaraku, suami yang beriman menguduskan istri yang tidak beriman ya, saudaraku. Dan malam ini semua kita sudah beriman ya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Amin. Dan kita perlu doakan pasangan kita perlu doakan anak-anak kita perlu doakan generasi kita, cucu kita, orang tua kita yang belum mengenal Yesus, doakan mereka supaya mereka diselamatkan. Saudara-saudara kita sekandung, sepupu, doakan mereka selaku ya, handai tolan, kerabat, famili di mana saya mereka berada, doakan supaya mereka diselamatkan. Karena Alkitab berkata satu orang diselamatkan, sesi keluarga akan diselamatkan. Amin. Hai orang tua, apakah engkau tidak mengasihi anakmu yang terlibat dengan pergaulan-pergaulan yang buruk, yang membuat dia makin hari makin bertingkah aneh-aneh selaku? Doakan dia miliki belas kasihan kepada anakmu supaya dia dibawa ke jalan yang benar. Amin, saudaraku ya. Ini penting, ini hati Tuhan ada di sini. Ya, kemuliaan Allah dalam belas kasihannya bagi siapa? Bagi orang berdosa diampuni, ya, saudaraku, orang berdosa diampuni, ya. Kemudian apa lagi? Orang sakit disembuhkan. Kemudian apa lagi? Ya, orang lemah dikuatkan. Kemudian siapa lagi? Yang tersesat menemukan jalan keselamatan menuju kepada sorga rumah Bapa yang kekal. Jadi saudara lihat ya, belah kemuliaan Allah dalam belas kasihannya itu bagi orang-orang yang pertama berdosa diampuni, orang sakit disembuhkan, orang yang lemah dikuatkan, orang yang tersesat menemukan jalan keselamatan menuju kepada sorga rumah Bapa yang kekal. Amin ya. Haleluya. Jadi kalau kita tanya apakah ada belas kasihan, kemuliaan Allah dalam belas kasihan, ada, saudaraku. Karena belas kasihan itu adalah sifat dari Tuhan kita ya. Oke. Mari kita lihat, saudaraku, ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Haleluya. Oh, praise God, praise God. Sebentar ya, terputus lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita doakan supaya semua acara-acara ini bisa lancar ya, tidak ada gangguan-gangguan signal. Kita berdoa supaya Tuhan lancarkan semuanya ya. Haleluya. Praise God, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini. Sampai seluruh bumi ini kemuliaan-Mu. Oke, kita akan lihat ya. Haleluya, praise God, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, mari kita lihat, saudaraku, dapat kita pelajari terdapat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. 3 kebenaran. Dari sini akan kita jumpai ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti bagaimana? Mengerti kemuliaan Allah dalam belas kasihan. Haleluya. Amin. Mari kita akan tanya sama-sama, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam belas kasihan Tuhan? Mari kita lihat yang pertama,
Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang memiliki belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan bagi apa, saudaraku? Bagi sebuah kota yang penuh dengan patung-patung berhala, ya, saudaraku. Jadi Paulus ketika dia ada di kota Athena, saudaraku, dia merasa sedih sekali di kota itu, ya. Harusnya Paulus bisa gembira, tapi ketika dia ada di kota itu, dia merasa sedih. Kenapa? Mari kita lihat ayatnya, ya. Kisah Rasul 17 ayat 16. Kisah Para Rasul 17 ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Amin. Bahwa kota itu, kota Athena, penuh dengan patung-patung berhala. Namanya patung-patung berhala itu sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, suatu. Dan orang-orang dunia, orang-orang berdosa, mereka bukannya menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah patung-patung berhala yang mereka sendiri tidak mengenal siapa Allah mereka, saudaraku. Saudara, suatu hari ketika kami melayani seorang bapak, ya, yang punya patung yang begitu, ada beberapa patung, dan kita doakan dia, saudaraku, dan akhirnya dia serahkan patung-patung itu, kami bakar, kami hancurkan, saudaraku. Sehingga saya yakin bahwa bapak ini juga akhirnya dia diselamatkan Tuhan, ya. Tahun lalu bulan Desember dia sudah meninggal, sebelum menjelang hari ulang tahunnya dia sudah dipanggil Tuhan karena usianya sudah sepuh, sudah tua, ya. Namun sebelum di akhir hidupnya, sebelum dia meninggal, saudaraku, saya sempat telepon dia, saya doakan dia, dan dia ikuti doa saya, dan saya yakin dia diselamatkan Tuhan, ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, di sini kalau kita lihat, saudaraku, kemuliaan Allah di dalam belas kasihan Tuhan, itu tandanya apa, saudaraku? Yang pertama, orang itu memiliki belas kasihan Tuhan. Bagi apa? Bagi sebuah kota yang penuh dengan patung-patung berhala. Nah, Paulus merasa sedih sambil dia menanti dua rekan pelayanan datang, yaitu Silas dan Timotius ini, saudaraku. Dia merasa sedih sekali melihat kota itu penuh, Alkitab bilang apa? Penuh dengan patung-patung berhala. Jadi di setiap jalan sudut-sudut kota itu ada patung-patung yang dipajang di situ. Dan Paulus merasa sedih sekali. Nah, ini lihat dia, saudaraku. Kalau kita mau melihat kemuliaan Allah, saudaraku, mari kita miliki belas kasihan Tuhan ini, ya. Bagi sebuah kota, mungkin ada satu kota yang mungkin dia tidak ada banyak patung-patung berhala, tapi di situ banyak masyarakatnya terikat dengan narkoba, anak-anak muda terikat dengan narkoba. Apakah saudara tega membiarkan mereka terikat dengan roh ini? Doakan mereka, tangisi mereka, saudaraku. Ya, ada satu kota yang, saudaraku, dia dikuasai oleh roh, misalnya, saudaraku, roh perselingkuhan, saudaraku, ya, roh percabulan, saudaraku. Sehingga itu, Bapak Ibu sekalian, kita perlu bawa tangisan ini di hadapan Tuhan. Tangisi jiwa-jiwa ini yang penuh dengan dosa-dosa tersebut. Ya, ada juga yang anak-anak muda terikat dengan narkoba, dengan ekstasi, sabu-sabu. Saudara-saudara, tangisi mereka, doakan mereka, saudaraku. Dan saya yakin ketika kita punya belas kasihan, maka saya percaya kita akan lihat kemuliaan Allah itu terjadi. Amin, ya. Ya, ada juga tempat-tempat tertentu yang di situ mereka sembah, mereka yakini sebagai tempat angker. Oh, di situ katanya ada penunggu, di situ katanya ada orang kuat, ada penguasanya. Tangisi, Bapak Ibu, doakan tempat-tempat itu. Karena apa, saudara? Setiap kali ada orang melintas di tempat itu, di jalan itu, pasti ada musibah, pasti dia makan korban, saudaraku. Ada yang meninggal, ada yang ditabrak mati, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu berdoa, saudaraku, ya. Dan mungkin saudara-saudara kita lihat juga bahwa di kota itu ada banyak orang menyembah berhala. Mereka pakai magic, jimat. Mereka berkecimpung dengan santet, sihir, mantra, pelet, tenung, ilmu-ilmu jampi. Kita perlu berdoa, tangisi mereka supaya mereka benar-benar dilawat Tuhan, ya, kota itu. Nah, saya percaya ketika sebuah kota mengalami lawatan Tuhan, pertobatan, mengalami kebangunan rohani, maka saya percaya ada damai sejahtera di situ, ada kemuliaan Allah di situ. Dan saya percaya ketika kota-kota di Indonesia ini bertobat, saudaraku, Indonesia akan penuh kemuliaan Allah. Katakan amin. Ketika masing-masing negara mulai dilawat Tuhan, mengalami pertobatan masyarakatnya, wow, seluruh dunia ini akan penuh dengan kemuliaan Allah. Amin, ya. Oke.
Oke, jadi semua mulai dari memiliki kasihan Tuhan dulu. Bagi sebuah kota di mana kita diam. Alkitab berkata, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu. Sebab kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan kamu juga. Ya, saudaraku, ini penting. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Kemuliaan Allah di dalam belas kasihan Tuhan. Tandanya apa, saudaraku? Kita lihat yang kedua, tandanya adalah orang itu membangun. Dia membangun apa, saudaraku? Dia membangun komunikasi yang benar dan tepat. Ya, bukan cuma komunikasi yang benar, tapi tepat, harus benar dan tepat. Ya, dengan orang yang di dalam dan di luar rumah Tuhan. Nah, ini dia, Paulus membangun komunikasi yang benar dengan orang-orang yang ada di dalam dan di luar rumah Tuhan. Mari kita lihat ya, di dalam Kisah Rasul 17 ayat 17. Kisah Para Rasul 17 ayat 17. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang jumpainya di situ. Amin. Jadi lihat Paulus ketika dia pergi ke dalam rumah Allah, ke dalam rumah ibadat, dia selalu bertukar pikiran ya. Berdiskusi dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini orang-orang yang beribadah kepada Allah, beribadah di rumah Tuhan. Dan juga dengan orang-orang yang takut akan Allah selaku. Mereka selalu ada di dalam rumah Tuhan. Nah, bukan cuma orang-orang Yahudi dan orang-orang takut akan Allah di dalam rumah Allah, tapi Paulus juga pergi ke pasar. Dia berdiskusi juga dengan orang-orang yang dia jumpai selaku. Ya, mungkin orang itu belum mengenal Tuhan. Dia bercerita tentang siapa Yesus. Ini luar biasa. Jadi di sini, saudara, kalau kita lihat bahwa kemuliaan Allah di dalam belas kasihan, saudara, itu tanda yang kedua orang itu membangun apa, saudaraku? Dia membangun komunikasi yang benar dan tepat dengan orang yang di dalam, yaitu di dalam bait Allah, dan kemudian orang yang di luar bait Allah, yaitu orang-orang yang ada di pasar atau di jalan-jalan, di mana saja dijumpai mereka. Ya, ini setelah kita lihat ini hebat Paulus ini. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, kemuliaan Allah di dalam belas kasihan itu tandanya apa? Kita lihat yang ketiga. Soal tanda yang ketiga dari kemuliaan Allah di dalam belas kasihan Tuhan, yaitu apa? Yang ketiga, dia adalah orang yang meningkatkan, ini penting ya, meningkatkan apa? Meningkatkan potensi dirinya, dia mengupgrade dirinya, ya, dia meningkatkan potensi dirinya, skillnya, dia mengupgrade skillnya, saudaraku ya. Agar apa, saudaraku? Agar dia mampu berkomunikasi dengan orang yang berpengaruh. Nanti kita lihat siapa orang yang berpengaruh di sini. Mari kita lihat Kisah Rasul 17 ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 17 ayat ke-18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab yang memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Amin. Amin. Jadi mereka baru mendengar apa yang diajarkan Paulus, kok beda sekali dengan yang lain, saudaraku. Dan mereka merasa ini ajaran yang baru, ajaran yang asing, saudaraku. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi inilah Bapak Ibu, kita lihat bahwa orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam belas kasihan itu apa? Dia tahu meningkatkan dirinya, potensi dirinya. Agar apa, saudaraku? Dia mampu berkomunikasi, ya. Saudaraku, berkomunikasi dengan siapa? Dengan orang yang berpengaruh. Anda lihat orang yang berpengaruh itu siapa? Perhatikan ini. Dan juga beberapa ahli pikir, ya. Orang yang pakai logika, saudaraku. Orang yang pakai rasio, ya. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Oh, saudara-saudaraku, ini luar biasa. Ya, jadi kalau saudara tanya ini, saudara-saudara, Epikuros itu apa? Epikuros itu adalah seorang filsuf, ya, seorang yang ahli di dalam, saudara-saudaraku, ilmu berpikir, ya, ahli dalam ilmu filsafat, saudaraku. Nah, filsafat ini, saudara-saudaraku, membuat orang itu, saudaraku, dia memakai logika, jadi dia berpikir dengan kekuatan pikirannya. Nah, sesuatu yang tidak masuk di akal, nah, Bapak Ibu sekalian, itu dia tolak, ya. Saudaraku, sesuatu yang unlogic dia tidak akan percaya.
Tapi kalau sesuatu yang masuk di akal, dia percaya. Satu contoh begini. Kalau di dalam ilmu matematika, 2 tambah 5 kan 7. Benar ya? 2 tambah 5, 7. Itu bagi orang-orang yang pakai logika. Ya, hitung-hitungan matematika di atas kertas demikian. 2 tambah 5, 7. Tapi saudara-saudara lihat, di dalam matematikanya Allah, ya, dengan matematika manusia itu beda. Saudaraku, kalau matematika manusia 2 tambah 5, 7. Tapi kalau matematika Allah, kita pakai iman, saudaraku ya. 2 tambah 5 bukan 7. 2 tambah 5 itu hasilnya bisa sama dengan 5.000. Bisa hasilnya sama dengan 10.000. Bisa hasilnya sama dengan 15.000. Soal ingat waktu Yesus memberi makan, ya, 5.000 orang. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak, saudaraku. Surat kasih Tuhan dan Alkitab berkata hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 roti mereka semua makan sampai kenyang. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak, saudaraku ya. Kalau katakanlah seorang bapak, seorang pria, saudaraku ya, dia datang bawa istrinya, jadi 5.000 pria, dia punya istri ya, bawa istrinya masing-masing, jadi 5.000 kali 2 sudah 10.000. Lalu suami istri ini punya anak misalnya 3, udah deh nggak usah 3 anak diajak, 1 anak aja. Ya, suami istri itu sudah 10.000 ya, tambah anaknya 1, jadi sudah 15.000. 5.000 kali 3 udah 15.000. Dan mereka semua makan sampai kenyang, saudaraku. Dan masih ada sisanya. Sisanya itu 15 ya. Sisanya itu sudah 12 bakul. Wow, luar biasa. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi kita lihat sini ya, orang-orang filsuf ini mereka memakai logika. Kadang-kadang orang-orang filsafat mereka tidak mengerti akan bahasa Alkitab. Mereka tidak mengerti akan isi hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun mereka pintar secara akal manusia, tapi di hadapan Tuhan mereka itu bodoh, ya. Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi pikir orang bodoh, orang nggak bisa baca, nggak bisa hitung-hitungan. Tapi orang bodoh yang dimaksud di dalam Alkitab itu orang yang tidak mengerti kehendak Allah, ya. Nah, saya percaya kita semua ini dididik Tuhan, dilatih Tuhan untuk kita bisa belajar mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita sekalian. Katakan amin. Dan kehendak Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Makanya kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita perlu, saudaraku, membaca, mempelajari Alkitab, saudaraku, dengan tekun. Seperti kemarin saya sudah bahas jemaat di Berea, saudaraku. Hati mereka itu lebih baik dari jemaat-jemaat di Tesalonika. Karena apa? Mereka mempelajari firman Tuhan setiap hari dengan tekun. Sehingga mereka bisa mengerti apa menjadi kehendak Allah. Ya, oke. Sekarang kita lihat apa hasilnya. Ini dia hasil yang pertama, saudaraku. Kita perhatikan bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tidak menyembah patung-patung berhala, tetapi hatinya hanya menyembah Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 17 ayat yang ke-16. Kisah para Rasul 17 ayat ke-16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Amin. Patung-patung berhala disembah oleh orang-orang berdosa, orang-orang dunia. Tapi kita semua anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang mengerti kemuliaan Allah di dalam belas kasihan, saudaraku. Nah, kita ini orang percaya taat pada firman, kita tidak menyembah patung-patung berhala, ya. Tetapi kita hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, itu yang membedakan kita dengan orang dunia itu seperti itu. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat mengerti. Dia mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kebutuhan dari orang yang dia jumpai di situ. Mari kita lihat Kisah Rasul 17 ayat 17. Kisah para Rasul 17 ayat 17. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Amin. Jadi lihat Paulus ketika dia ada di bait Allah, dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang takut akan Allah. Kira-kira menurut saudara, Paulus mengerti kebutuhan mereka enggak? Oh, mengerti. Mungkin ada seorang bapak bilang,
Pak, tolong doakan saya dalam keadaan sakit. Dokter berkata saya tidak bisa disembuhkan. Mungkin ada lagi yang bercerita, Pak, tolong doakan saya di dalam beban berat karena saya harus melunasi hutang-hutang yang belum lunas ini. Dan mungkin ada lagi yang bercerita, Pak, doakan saya, ini istri saya, dia sudah diambil orang, doakan saya supaya istri saya bisa kembali. Wow, mungkin ada lagi yang minta, Pak, tolong doakan saya, anak saya terikat dengan narkoba, doakan supaya anak saya bisa diselamatkan Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, dan Paulus dalam dia bertukar pikiran dengan mereka, dia mengerti kebutuhan mereka, baik di dalam rumah ibadat, maupun ketika dia jumpai mereka di pasar. Dia ngerti, saudaraku, ya. Itu penting, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ini dia. Kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dipandang, ya, ajaran Yesus itu dan kebangkitan melebihi dewa, ya. Jadi kalau orang-orang filsuf ini, mereka punya ilmu yang mereka rasa ini ilmu mereka paling hebat. Ternyata ilmu tentang firman Tuhan ini lebih hebat. Makanya saudara-saudara sekalian, saya berkata Anda semua yang belajar firman Tuhan sebagai murid Tuhan, Anda punya understanding, pengertian yang benar itu melebihi orang-orang dunia. Meskipun mereka itu punya titel, mereka punya gelar di belakang nama mereka, tapi Anda punya ilmu lebih tinggi daripada mereka, yaitu firman Tuhan. Ya, firman itu adalah Allah sendiri. Bilang amin. Haleluya. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 17 ayat 18. Kisah Para Rasul 17 ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Amin. Amin. Jadi mereka dengar tentang Yesus dan kebangkitannya, wow, mereka merasa bahwa ini sesuatu yang gak masuk di akal. Masa orang mati 3 hari kemudian bangkit? Wow, bagaimana bisa terjadi itu, saudaraku? Ya, jadi mereka anggap ini ajaran dewa-dewa, saudaraku, lebih tinggi dari apa yang mereka elu-elukan, mereka banggakan tentang akal mereka, rasio mereka, tentang, saudaraku, logika mereka, saudaraku. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa mereka menganggap ini apa yang disampaikan Paulus firman Tuhan itu melebihi, ya, ini melebihi ajaran dewa-dewa, saudaraku. Dahsyat sekali, ya. Firman Tuhan biarlah malam ini memberkati kita semua. Oke, kita akan berdoa dulu. Ya, Cifung bisa berdoa ya untuk firman Tuhan malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur. Ini dengar ya Pak Pendeta John? Ya, oke, sip. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biar kami taat pada firman-Mu, dan kami percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Juru Selamat kami. Sekalipun tadi kami mendengar separuh-separuh karena ada seorang yang tamu Tuhan, tapi kami percaya Yesus yang mengerjakan di dalam kami. Kami tidak mau ditinggal, kami mau Yesus mengajari kami melalui Pak Pendeta John. Tuhan, terima kasih Kau membuat hamba-Mu indah, Kau membuat hamba-Mu luar biasa Tuhan. Kau pakai kemuliaan-Mu. Karena Kau Raja kami, Tuhan kami, Allah semesta alam, Bapa yang kekal. Kami percaya Yesus, firman-Mu untuk kami, supaya kami berubah semakin hari seperti hati Bapa yang mengasihi Tuhan, mengasihi Engkau, membaca firman-Mu. Saya merasa bangga mempunyai Tuhan yang baik, yang mengingatkan kami melalui hamba-Mu Pak Pendeta John, berserta saudara kami seiman tempat ini. Tuhan, kami ingin bersatu dengan saudara-saudara yang lain. Kami ingin dipulihkan, kami ingin dibersihkan, kami ingin disucikan. Sehingga kami jadi seperti hati Bapa yang mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kami, mengasihi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapak, ajari kami seperti hati Bapa. Hati yang mengasihi Engkau berarti mau melayani seperti hati Bapa yang melayani waktu di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tanpa Roh Kudus kami tidak mungkin bisa Bapak. Sebab itu biarlah Roh Kudus menjamak kami,
memulihkan kami, menyegarkan tubuh jiwa roh kami menjadi indah pada waktunya. Mari Tuhan, kami rindu supaya setemnya teman-teman kami semua juga merasakan di tempat ini bisa bersatu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Panggil mereka satu persatu Bapa. Panggil Erna, panggil Mincen. Oh Tuhan, Kau sanggup karena Kau Allah. Kami cuma manusia Bapa. Tidak ada satu yang bisa memuaskan kami kecuali Engkau Bapa. Dan juga ya Kau Antok Tuhan, kusisipkan doa untuk Kau Antok Tuhan, biarlah berikan hikmat akal budi kepada kami sehingga Kau Antok dan semua teman-teman kami yang belum mengenal firman-Mu, dia mau Tuhan urapi mulut kami Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah, Allah yang mulia, yang suci, yang berkuat atas kami. Kami ingin dipulihkan setiap hari. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami rindu dijamaah dengan Allah Roh Kudus Bapa. Terima kasih Roh Kudus, nyatakan biar kemuliaan-Mu terjadi dalam kami. Terima kasih Tuhan atas semua teman-teman kami di sini yang mendukung doa buat kami. Untuk terutama untuk hamba-Mu Pak John, berikan kekuatan damai sejahtera-Mu, berikan pembahagian terus Tuhan. Ya karena kasih Bapa yang demikian. Kami percaya Tuhan Yesus saat ini, saat-Mu Tuhan. Kami rindu mereka juga dipulihkan. Keluarga kami dipulihkan. Dan juga Tuhan, semua teman-teman kami untuk mendengarkan firman yang sangat indah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya Yesus. Kami percaya Engkau juru selamat kami. Allah yang setia yang menemani kami setiap waktu. Dimanapun kami berada. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Kami rindu kepada-Mu. Ajar kami tunduk kepada taat kepada firman-Mu. Kami rindu Tuhan. Ingin belajar firman-Mu. Seperti yang Pak Pendeta John katakan. Kami harus membaca firman-Mu. Supaya kami bisa memaksakan diri kami. Untuk selalu belajar. Mengenal hati Bapa. Mengenal firman-Mu. Terus menerus tanpa henti-hentinya. Terima kasih Roh Kudus bahwa kami mendekat kepada-Mu. Bahwa kami nyatakan kuasa membakar kami Tuhan. Bakar hati kami. Bakar Tuhan dan jiwa kami ini. Supaya kami tunduk kepada perintah-perintah-Mu. Dan melakukan firman-Mu. Sehingga kami menjadi seorang hamba yang taat Tuhan. Tidak hanya jadi pelaku daripada ini aja Tuhan. Waktu kami di dunia untuk melakukan jasmani kami. Tapi kami melakukan kerohanian kami. Dan kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Seringkali kami tidak taat Tuhan. Seringkali kami tidak taat. Tolong Tuhan. Jamak kami Bapa. Bakar kami Tuhan. Sehingga kami menjadi misi-misi untuk kerajaan surga. Amin. Persiapkan kami Tuhan. Persiapkan kami Bapa. Kami mau dan kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang setia. Juga buat Tu Linda Tuhan. Yang mana telah seringkali mendoakan kami dan semua teman yang sana kami mohon belas kasih Bapa dan terima kasih. Kau berkati Bu Linda. Kau sertai Tuhan. Kau berikan kekuatan baru. Oh firman hikmat yang baru. Bahwa Tuhan Yesus akal budi dari Engkau selalu menyertai Bu Linda dan keluarganya. Terima kasih Bapa. Saya senang sekali Tuhan. Rindu terus dan rindu. Dimana kami ketemu saudara kami seiman kemarin lusa Bapa Sabtu. Saya merasakan saya rindu. Ingin seperti mereka terus di sisi Engkau Bapa. Terus itu Jama Erna Bapa. Hingga mengantarkan kami kembali. Dalam pertemuan yang akan datang. Kami rindu bertemu dengan saudara kami sekalian. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. I love you. Aku cinta padamu. Amin. Amin. Serahkan semuanya dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Aku serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah ya. Tuhan memberkati Cipung. Oke, kembali kepada host kita malam ini Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Baik, bisa dibuka Bu Joyce. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Jaju yang telah membawa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih juga doa pemeduan firman Tuhan Ibu Cipung. siapa saya kurang tahu Pak. Cipung. Bisa Ipung ya. Ya, Cipung. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Bapak Lukas memperdengarkan kami
Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami mengucap syukur terima kasih pada malam hari ini yang telah memimpin ibadah Bapak Pendeta John Sardinang pada malam hari ini yang menyampaikan kebenaran firman. Ada 3 tema firman Tuhan, kemuliaan Allah dalam balas kasihan, ada di Matius 9 ayat 3. Yang pertama di Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 18. 1. Memiliki balas kasih Tuhan bagi semua kota yang penuh dengan patung-patung berhala. Yang kedua, membangun kemuliaan kasih benar dan tetap dengan orang yang di dalam dan di luar rumah ibadah. Dan ketiga, meningkatkan potensi dirinya agar dia mampu berkomunikasi dengan orang berpengaruh. Ya mohon maaf Pak John, saya agak pusing ini. Oh ya. Agak pusing ini ya, saya kurang istirahat tadi ya. Ya. Tapi saya sudah ditugaskan, saya harus tanggung jawab. Amin. Amin. Nanti kita doakan. Saya menyampaikan dengan kata-kata yang agak salah, mohon maaf. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Bapak Roli Jaya Satrio Lubis dari Surabaya. Silakan Bapak Roli. Ya, praise God. Mic bisa dibuka, Mas Roli. Mic bisa dibuka, mic bisa dibuka. Mic sebelah kiri bawah, pojok kiri bawah, bisa dibuka ya. Oke, sudah bisa, sip. Oke. Shalom semua, saya akan menaikkan doa profetik dan kita akhiri dengan I receive. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan manusia. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap mulut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC dan atau Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran
dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Ya, terima kasih Mas Roli. Joyce, terima kasih semua. Shalom. Shalom. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati ya Mas Roli. Doa profetiknya mantap sekali. Oke, sip. Ya, terima kasih Bapak Roli Jaya Satrio Lubis dari Surabaya. Luar biasa orangnya. Lanjut terus ya, ikut ibadah ya. Amin. Dan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan selanjutnya doa, mohon maaf. Kita akan masuk dalam seksi pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Eka. Kayaknya enggak hadir ya Pak John? Ya, Ibu Lydia Eka enggak hadir ya. Oke, mungkin ini bisa diwakili oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, makasih Bapak Pendeta. Sip, mantap. Ya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening tertera di layar HP kita masing-masing, dan juga atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor HP dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 04.00 WIB dan di waktu malam pukul 19.00 WIB. Ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 20.00 WIB. Ibadah CLCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Indriani, Perum Merpati, Kehutanan, Jalan Nusantara Blok 1 nomor 1, Pabean, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Silistuati dengan nomor HP tertera. Info penting, harap Bapak Ibu Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Januari 2024 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar
Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 17 Januari, anak Aldri Hukubun dan anak Samuel Hukubun, cucunya Ibu Willy Hukubun dari Jayapura. 24 Januari, Ibu Sintanini Selestawati dari Kediri. Nah, siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sintanini Selestawati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan ke Bu Joyce. Ya, Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Willy Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Willy. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Bapak Pendeta sekaligus mohon doa buat saudara saya, Efron Hukubun yang sakit, kayaknya sakit gejala stroke ya. Namanya di Jayapura, siapa, ya. Bu? Efron Hukubun. Efron ya, Efron Hukubun. Oke. Kita akan Ya, doakan. dengan Ibu Erni Ya, masuk di Efron, rumah ya. sakit. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Ya, terima kasih. ya, terima kasih Ibu Willy Hukubun dari Jayapura, Papua telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya sebagai host mengucapkan banyak terima kasih buat kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya untuk doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, kami mengucapkan terima kasih di ibadah pada malam hari ini Bapak Pendeta John Sarbunan yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kekuatan, kesehatan yang tak putus-putusnya menyampaikan ibadah pada pagi maupun malam. Tuhan, berilah Pak Pendeta umur panjang, berilah Pak Pendeta kuat, berilah Pak Pendeta John Sarbunan tiap dia ada acara tatap muka di Surabaya dalam perjalanan dari Kediri ke Surabaya. Tuhan selalu melindungi, Tuhan tutup bongkos dalam perjalanan keluar dari Kediri menuju ke Surabaya, tiba dengan selamat maupun Bali lagi dari Surabaya, meninggalkan kota Surabaya menuju ke Kediri, Tuhan juga lindungi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan ke Bapak Pendeta untuk doa berkat pada malam hari ini. Silakan Bapak Pendeta. Ya. Kan itu keluarganya Bapak Willy yang sakit, juga saya Pak John. Sepertinya tekanan saya tinggi Pak John. Oke. Joyce ya, Ibu Willy tadi, Ibu Erni Hukubun sama tadi siapa? Pak Efron. Pak Efron ya? Ya, Pak Efron sakit apa? Kayak gejala stroke begitu, lidah. Kayak. Oke. Gejala stroke ya, baik. Iya. Terima kasih. Ya, Bu Willy, ini saya bisa peragakan itu semua. Iya. Hilang Pak John suaranya. Signal, Bu. Signal. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, Yesus, Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. 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 Glory, glory, Haleluya, haleluya, puji. Amin. 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 Haleluya, puji. Amin. Praise the Lord. Mari Amin. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu malam hari ini. Hadirat kuasa Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan Ibu Joyce Hukubun dalam nama Ibu Joyce Putirai dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan Tuhan dari bagian kepala sampai telapak kaki, pulih sehat dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit apapun yang mengganggumu Bu Joyce. Oleh bilur Yesus engkau terima malam ini. Urapan aliran kesembuhan mengalir. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ketenangan batin, damai sejahtera, memberi engkau kelegaan malam hari ini. Tidak ada penyakit apapun juga dalam nama Yesus. Ibu Meli Hukubun, tidak ada penyakit batuk, kaki bengkak tidak akan terjadi lagi. Engkau sehat, jantung ritmemu berjalan dengan baik, stabil dalam nama Yesus. Terima kasih. Berdoa juga untuk Bapak Efron, sembuhkan dia, lepaskan dari gejala stroke, tidak akan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Erni saat ini juga sembuhkan, pulihkan dia bagian kaki yang bernanah dalam nama Yesus, sembuhkan dia saat ini juga. Terima kasih Tuhan, sembuhkan juga cucu-cucu yang lain yang dalam kondisi sakit, Arsenio sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, cucu kasih Yuli, juga Aldrik, Aldo dalam nama Yesus. Semuanya disembuhkan, juga Nito, Rusu kami doakan untuk Pak Stephen De Fretes, untuk Ibu Erna, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Terima kasih. Ini doa kami padamu. Tuhan jamah saat ini juga, saat ini Engkau sembuhkan Ibu Meli, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Kau sembuhkan juga Pak Lukas, Kau sembuhkan Oma Nana, adik Kesia dalam nama Yesus. Terima kuasa urapan Tuhan mengalir, menyembuhkan, memulihkan Engkau dalam nama Yesus. Untuk Cifung, kami doakan Tuhan sembuhkan Cifung dalam nama Yesus, suaminya Tuhan selamatkan. Kami percaya satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Mas Roli dan Bagita, Tuhan pulihkan, berikan kekuatan kesehatan untuk bayi yang ada di dalam rahimnya. Tuhan tolong anak ini. Pada waktunya dia akan lahir dengan selamat dalam nama Yesus. Dia akan sehat, dia akan cerdas, punya masa depan yang penuh harapan. Dan melalui kehadiran anak ini, rezeki orang tuanya ditambah-tambahkan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sertai Pak Roli, Bu Gita, bersama dengan orang tua mereka di rumahnya dalam nama Yesus. Untuk Mas Lubis kami doakan, Tuhan sertai dengan keluarganya mereka. Terima kasih untuk Ibu Marta, Tuhan sembuhkan engkau malam ini, Bu Marta, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Tidak ada penyakit linu-linu bagian kakimu dalam nama Yesus. Semua kembali stabil, menjadi baik dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak-anak terkasih Yohan Sini James, juga Ibu Meliawati, juga ya Tuhan Ibu Sinta. Tuhan sembuhkan semua yang hadir malam hari ini. Terima kasih Bapak.
Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati juga kebaktian besok pagi. Semua yang hadir di dalam acara ibadah pagi, kami percaya kuasa mujizat ajaib terjadi dalam kehidupan mereka. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya, Mas Roli, Mbak Gita. Terima kasih Bu Weli, Cipu. Ya, amin. Terima Bu Jaju. Ya, Mas Roli, Tuhan berkati ya. Ya, Bu Klis. Baroli. Terima kasih Bu Weli. Ya, praise God. Pak Lukas, salam buat Oma Nana ya. Bapak Lukas ya. Mas Roli, salam buat Ibu Bu ya. Ibu Mandewati, Ya, Tuhan berkati semuanya. Shalom. Bu Joyce. Bu Joyce. Tuhan berkati ya. Sampai besok pagi. Sampai besok pagi ya. Oke, God bless you all. Bye-bye. Amin. Ya.